Sebenarnya kasyaf itu diantaranya caranya dengan ilham, apakah bisa dijadikan sumber hukum atau tidak. Nah, di sini saya nukil Pak sebuah kitab yang penting dalam usul fikih namanya Al-Kaukab As-Sati yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Itu kitab nazam atau syiiran dari kitab Jam'ul Jawami' Pak, yang ditulis oleh Al-Imam As-Subki. Kitab Jam'ul Jawami' itu kitab yang penting dalam usul fikih bagi yang bermadzhab apa Pak? Syafi'i. Enggak ada orang alim dalam madzhab Syafi'i yang tidak pernah mengkaji kitab Jam'ul Jawami'. Kalau jenengan baru dengar namanya ya berarti memang saya enggak alim dalam madzhab Syafi'i. Wong namanya saja enggak tahu apalagi ngaji. Itu ya Jam'ul Jawami'. Di sana dikatakan ilhamuna laisa li faqdi thiqati min ghairi ma'sumin bihi bi hujjati. Kata Al-Imam As-Suyuti, ilhamuna, ilham kita laisa li faqdi thiqati, maksudnya laisa bi hujjatin, bukan hujjah. Kenapa? Karena ilham yang bukan selain orang yang maksum itu tidak bisa dipercaya. Maksudnya apa Pak? Kalau ilham dari maksum min sahibi al-ismah, sahibil ismah yang memiliki apa Pak? Sifat maksum siapa? Nabi Muhammad, terproteksi dari kesalahan. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan ilham untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan Pak, kita boleh percaya atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Boleh, dan itu memang wahyu kan itu. Kalau Nabi Muhammad, oh saya mimpi bertemu Allah, atau bertemu malaikat Jibril misalnya. Atau Nabi Muhammad mengatakan saya ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu alamnya alam syahadah atau alam gaib Pak? Alam gaib. Kita wajib percaya atau enggak? Wajib. Kenapa? Karena Nabi itu sahibul ismah, tidak mungkin bohong, tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar agama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau sahibul ismah, Nabi Muhammad mendapatkan ilhamnya itu yang disebut apa Pak? Wahyu. Sehingga di antara pernyataan Nabi itu termasuk memprediksi kejadian yang akan datang, misalnya tanda-tanda hari kiamat. Itu kan alam gaib Pak, kita belum tahu. Tapi karena beliau sahibul ismah, maka wajib dipercaya. Nah bagaimana kalau ilham itu yang bicara bukan sahibul ismah Pak? Misalnya seorang wali, dan kewaliannya pun diperdebatkan. Soalnya tidak ada seorang wali kecuali ada yang membenarkan dan ada yang Pak? Tidak, wong Nabi saja ada yang membenarkan, ada yang tidak. Nah kalau seorang wali mengaku mendapatkan kasyaf Pak, boleh dijadikan sandaran hukum atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena tidak maksum. Kalau tidak maksum, potensi salah. Ya nak kasyafnya dari Allah. Bagaimana kalau dari setan? Gitu. Okay. Dan dalam kitab Al-Kaukab As-Sati Pak, As-Sati itu dilanjutkan wa ba'du ahlil khairi qad ra'ahu. Sebagian ahli tasawuf itu menganggap ilham itu sebagai sumber hukum Pak, atau hujjah. Wa Suhrawardi khassa man hawahu. Al-Imam As-Suhrawardi ini kalau di dunia tasawuf itu pendiri madrasah Isyraqiyah Pak, aliran spiritualitas dalam Islam itu. Jadi ilmu pengetahuan itu disandarkan pada intuisi, bukan pada wahyu. Quran dan sunnah itu kan wahyu, atau bukan pada akli, pada akal. Filsafat itu kan akal Pak. Kalau Quran dan sunnah wahyu, tapi ada kebenaran yang berasal dari intuisi gitu. Nah, Imam Suhrawardi itu menganggap tadi kasyaf itu bisa juga dijadikan hujah, tapi kalau kasyafnya itu bagi orang yang sudah makomnya makom apa? Kasyaf. Di antara dalilnya Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nafsi wa ma sawwaha apa? Fa alhamaha
fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham kepada nafs itu Pak, fujuraha, kefajiran, wa taqwaha, dan ketakwaan. Berarti kan Allah memberikan ilham Pak kepada apa? Jiwa. Ilmu tasawuf tadi kan bicara tentang apa Pak? Hati atau jiwa. Apakah ayat ini maksudnya ilham itu memang diberikan oleh Allah Pak, sehingga bisa menjadi hujah Pak kepada para wali maksudnya? Penafsiran ayat itu semacam itu atau enggak? Ya, sebenarnya penafsirannya bukan semacam itu Pak. Kalau ilhamnya itu diberikan kepada Nabi ya, tapi kalau bukan sahibul ismah itu yang subjektif, bisa ya bisa tidak, karena ada dua potensi, maka hujah itu kan harus dhoniyah Pak. Dhoniyah itu harus kita bisa pastikan. Nah kalau belum pasti berarti tidak bisa diambil atau diamalkan. Nah, maksud ayat itu sebenarnya bicara tentang hidayatut taufik Pak. Hidayah apa? Taufik. Ya kayak hidayatut taufik itu hidayah otoritas apa? Allah. Kalau kita itu kan mubalik itu, kiai, ustadz itu kan hanya bisa memberikan hidayah itu apa Pak? Irsyad. Kita ngajak warga untuk ngaji Pak, meskipun jenengan umumkan gitu. Sudah di WA juga, semuanya datang atau enggak? Alhamdulillah datang Pak. Ya berarti menerima hidayatut taufik semuanya. Mungkin jenengan sudah apa Pak? Maksa, pokoknya harus datang. Yang di Aum juga harus datang, tetap gak datang. Soalnya yang menggerakkan iman itu siapa? Allah. Kita hanya bisa menyampaikan, tapi tidak bisa memaksa orang untuk apa Pak? Menerima kebenaran itu. Kemudian ayat berikutnya, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk ia memberi hidayah kepadanya, maka akan diberikan ke dalam hatinya itu supaya menerima apa? Islam. Ini bicara hidayah itu taufik, bukan bicara tentang kasyaf Pak. Tapi sama orang ahli tasawuf dibawa kepada makna apa? Kasyaf tadi. Kemudian ada hadis yang mana Nabi bersabda, al-ithmu mahaka fi sadrika wa in aftakan nasu. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah Pak, meskipun orang lain telah memberikan fatwa. Namanya dosa Pak, itu yang kita bikin apa? Gelisah. Nak jenengan cek ngeroso salah itu loh Pak, itu berarti apa? Kasyaf itu. Itu. Meskipun ada orang lain apa menganggap ini bukan dosa itu, tapi kan ada kebenaran intuisi atau apa Pak? Batin. Wong kok mentolo kan gitu. Meskipun orang lain, oh kamu sudah benar sesuai dengan prosedur misalnya, tapi kan kadang ada kebenaran apa? Intuisi atau batin. Tapi maksud hadis itu bukan semacam itu. Maksud hadis ini apa Pak? Hadis ini bicara yakin dengan syak, keyakinan atau keraguan gitu. Maksudnya kalau engkau ragu melakukan sesuatu, tanya pada hati gitu. Meskipun orang lain sudah memberikan pandangan gitu. Artinya Rasulullah apa Pak? Yang diprioritaskan keyakinan dalam hati kita gitu. Tapi bukan bicara tentang apa? Kasyaf tadi. Oke.